bagaimana daging hewan kurban itu ya yang diserahkan kepada memang yang berhak, terutama yang kurang mampu dan orang miskin. Jadi ada semacam rasa kepedulian bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang bagus, kemudian dibagikan kepada mereka yang kurang terlalu bagus ekonominya. Baik. Selain itu mungkin tentunya ada pesan ke masyarakat melalui orang-orang yang berkurban ini. Tentunya ada yang dititipkan ya. Kalau mungkin dilihat dari apa yang disyiratkan begitu dalam ajaran agama kita untuk berkurban bagi yang mampu, dan juga kebahagiaan yang kita rasakan ini bisa dirasakan merata juga oleh si kaya maupun juga si miskin begitu, Pak Dokter. Ya, kalau kita melihat dalam rutinitas tahunan ya di Republik kita ini, di negara kita ini yang muslim, itu saya rasa dari segi kesadaran umat itu cukup tinggi ya. Kita bisa melihat misalnya hampir semua masjid-masjid yang ada di Makassar itu ya minimal 1 ekor lebih ya yang umat kumpul di situ untuk kemudian mereka kurbankan bersama selesai salat Idul Adha. Kemudian secara beramai-ramai juga mereka bagikan kepada yang berhak ya, fakir miskin dan tidak mampu di sekitar masjid itu. Dan itu yang kita lihat seperti itu ya. Dan kalau kita melihat juga, meskipun misalnya kemarin itu dalam suasana pandemi ya, tetapi tidak juga mengurangi semangat dan keinginan umat ya untuk melaksanakan syariat agama itu untuk berkurban. Dan itu kita bisa melihat ya ratusan malah mungkin ribuan ya hewan-hewan kurban berupa sapi dan kambing itu yang dikurbankan setiap datang musim haji ya, Idul Adha setiap tahun. Dan ini sangat bagus sekali ya. Dan yang kita bisa perhatikan itu betapa senang dan gembiranya ya masyarakat kita yang kurang mampu mendapatkan pembagian daging hewan kurban itu ya, kemudian dimakan bersama-sama dan dirasakan di hari raya tersebut. Kita bisa bayangkan dan bisa menyaksikan ya betapa warga masyarakat kita yang memang masih sangat miskin ya, masih sangat tidak mampu. Mungkin saja mereka kasihan itu nanti Lebaran Idul Adha baru dia bisa merasakan daging hewan kurban ya dalam kehidupan mereka keseharian. Jadi ini adalah salah satu bentuk kepedulian memang yang sangat kita harapkan bisa lebih ditingkatkan ke depan lagi ya. Mungkin umat yang memiliki rezeki yang lebih banyak bisa lebih ditambahkan lagi misalnya ya untuk hewan-hewan kurban yang akan dipotong setiap tahun. Baik, kalau menyikapi juga kemarin kan kita juga masih dalam bayang-bayang PMK juga, tapi keinginan masyarakat khususnya kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia ya, khususnya di Sulawesi Selatan juga atau di Indonesia ini yang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbendung begitu besarnya ya, walaupun ada PMK dan sebagainya, harga tentu pasti berdampak begitu ya, naiknya harga hewan kurban. Tapi tetap karena keyakinan, karena keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa juga, walaupun mungkin agak sedikit menurun Pak Dokter ya. Jadi meskipun misalnya kita dengar ya beritanya, wacananya bahwa ada berita ya tentang serangan penyakit kuku dan mulut bagi hewan-hewan ternak itu, tetapi saya rasa tidak mempengaruhi semangat ya, tidak mempengaruhi semangat dan keinginan umat untuk berkurban. Ada kemarin itu ada salah satu teman dosen di salah satu perumahan ya di Makassar itu, dia kurbankannya 30 ekor. Wow, artinya kan betapa tingginya semangat umat ya di salah satu perumahan di Makassar itu, dosen di Unismu, 30 ekor di masjidnya. Di Minasaupa Blok M gitu. Saya dikasih info kemarin. 30 ekor dan itu setiap tahun. Tahun lalu 33. Jadi saya rasa tidak ada pengaruh tentang itu penyakit PMK ya, meskipun misalnya nilainya harganya naik, itu tidak berpengaruh ya. Malah misalnya kalau kita lihat kemarin 2 tahun terakhir ini tentang COVID juga tidak membawa pengaruh ya, umat tetap melaksanakan pengorbanan itu ya di tempat-tempat yang memang mereka setiap saat lakukan, terutama di masjid dan di kompleks-kompleks perumahan ya yang telah mereka sepakati bersama. Ya, baik
Mungkin dalam perjalanan ini Pak Dokter, mungkin closing statement-nya terkait kepada seluruh kaum muslimin ataupun pendengar kita di Sulawesi Selatan agar momentum Idul Adha ini atau Idul Kurban ini selalu kita kobarkan semangat untuk berkurban, karena di dalamnya banyak pesan, banyak manfaat ya, faedah selain pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol. Ya, selaku umat Islam ya, umat Muslim di daerah kita ini menyambut Idul Adha tahun ini, ya meskipun misalnya 2 kali kita salat Idul Adha, tapi itu tidak menjadi masalah ya, kita tetap menyatu dan kita tetap memaknai semangat pengorbanan itu ya, semangat pengorbanan yang cukup tinggi dari umat, terbukti dengan begitu banyak hewan-hewan kurban yang dikurbankan ya di tempat-tempat mereka, dan semangat ini saya rasa setiap saat terus kita tingkatkan ya, dalam artian tingkat penghayatan syariat dan pengamalan religi agama itu terus ditingkatkan ya, dan itu misalnya buktinya dalam setiap tahun hewan-hewan kurban yang dikurbankan itu semakin bertambah juga jumlahnya ya tahun-tahun depan, apalagi misalnya nanti kita sudah melewati masa COVID dan PMK juga tidak merebak ya seperti tahun-tahun ini. Dan saya rasa kalau misalnya COVID ini berlalu, kondisi ekonomi juga semakin bagus, pendapatan masyarakat juga semakin baik, insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi hewan kurban dan semakin lebih banyak lagi umat yang umat yang miskin itu yang bisa terakomodasi ya dan tercover dengan pembagian hewan-hewan kurban tersebut. Baik, terima kasih untuk waktunya yang singkat Pak Dr. Yahya Mustafa. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan ini. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan, Pak. Selamat ya, selamat. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dr. Yahya Mustafa, sosiolog dari Unismu Makassar, sekaligus menutup dialog interaktif lintas Makassar pagi hari ini ya, edisi Senin 11 Juli 2022. Apa yang kita ambil adalah kurban ataupun ibadah kurban setiap tahun bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi banyak makna dan implementasi yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Cinta Allah, cinta kepada sesama. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.